Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Lesta Kesali. Selamat pagi, selamat siang, selamat beraktivitas kepada semuanya saja, baik subscriber baru maupun yang lama yang selalu setia untuk menonton channel Lesta Kesali. Selamat menjalankan ibadah puasa, terutama bagi umat muslim ya. Tetap semangat dalam beraktivitas dan menjalankan segala kegiatan apapun ya. Saya doakan kalian semoga semuanya diberi kelancaran sampai hari raya. Dan tentunya yang sudah hadir dan support di channel Lesta Kesali berupa like, komen, dan share, tentunya saya doakan kalian semoga diberi kesehatan selalu dan tercapai cita-cita yang baik secepatnya, amin ya robbal alamin. Baik, senang sekali di kesempatan kali ini saya sangat berbahagia karena bisa membagikan informasi terbaru terkait dengan calon kripto kita tentunya ya, yaitu P-Network. Oke, di sini buat teman-teman silahkan dibuka di halaman ya, halaman utama yaitu di P-Network. Halaman pertama ada perubahan di sini mengenai P-Network KYC. Nah, di dua button ini ada KYC Fax dan Apply. Untuk yang Apply ini silakan buat teman-teman langsung saja diklik di situ karena ada pembaruan mengenai KYC. Kalau yang belum mendapatkan slot KYC itu bisa langsung dicek di situ di bagian P browser dan nanti di bagian KYC dot ya, KYC-nya di situ. Dan untuk yang bagian KYC Fact ini berkaitan yang mengalami kendala ya, entah itu bagi yang belum mendapatkan slot, entah itu yang mengalami kendala kenapa lama. Nah, makanya jangan di skip videonya untuk bisa mendapatkan pembahasan ini yang detail ya, silahkan. Nah, jadi di sini KYC itu sendiri ya, jadi ini merupakan prosedur untuk terlebih dahulu mengidentifikasi dan kemudian memverifikasi identitas pengguna. P-Network menggunakan solusi KYC eksklusif untuk memverifikasi identitas jutaan pioner di seluruh dunia secara terukur untuk memasukkan mereka ke blockchain dan ekosistem mainnet. KYC tidak hanya penting untuk integritas jaringan dan kepatuhan, tetapi juga memastikan bahwa KYC adil bagi semua pionir manusia yang telah menambang dengan jujur di akun mereka sendiri. Nah, selama setahun terakhir, perangkat lunak PKYC terus diperbarui untuk memungkinkan semakin banyak perintis melamar, menangani banyak kasus sudut yang berbeda dalam proses aplikasi, dan memverifikasi identitas jutaan perintis untuk mempersiapkan mereka untuk migrasi mainnet terbuka ya, sambil melindungi integritas jaringan. Kemajuan KYC dari seluruh jaringan akan tetap menjadi prioritas utama komunitas, termasuk tim inti, validator, dan pioner. Dan salah satu dari dua tujuan utama periode jaringan tertutup di fase mainnet. Nah, dalam perayaan P-Day baru-baru ini, pembaruan perangkat lunak utama di aplikasi KYC juga dirilis dan diperkenalkan dalam pengumuman P-Day 2023. Nah, di sini kami menyediakan fact berikut untuk menguraikan pengumuman P-Day KYC ya, dan secara keseluruhan bisa membantu pioner dalam perjalanan KYC mereka. Jadi yang pertama itu, apakah Anda masih perlu mendapatkan slot KYC yang ditetapkan secara acak oleh sistem? Nah, jadi jawabannya itu tidak ya. Siapapun kecuali dua skenario di bawah ini harus dapat mengunjungi aplikasi KYC melalui P browser dan memulai aplikasi KYC Anda tanpa menunggu undangan. Penetapan slot KYC berbasis undangan hanya digunakan di masa lalu dan prosesnya telah diperbarui untuk memungkinkan siapapun memulai. Akun yang baru dibuat tidak bisa langsung mengajukan verifikasi KYC sampai setelah menambang selama 30 hari. Ini membantu jaringan memprioritaskan sumber daya validasi KYC untuk perintis manusia yang lebih berkomitmen yang juga memiliki cukup keseimbangan untuk masuk akal melalui KYC dan bermigrasi ke mainnet. Sebagian kecil akun yang diidentifikasi oleh algoritma sebagai kemungkinan besar akun palsu atau akun yang melanggar itu tidak memenuhi syarat untuk KYC. Jika pemilik akun tersebut berpikir bahwa ada kesalahan algoritma, silakan langsung saja untuk mengisi formulir berikutnya. Bergantung pada apa yang kami terima, nanti kami menyelidikinya untuk ya hasil yang lebih lanjut. Lalu kedua, ketika slot KYC dibuka untuk Anda, apakah Anda masih mendapatkan notifikasi pop-up KYC slot Anda saat memulai sesi penambangan baru? Notifikasi sembulan KYC tidak boleh digunakan sebagai satu-satunya cara agar pioner mengetahui apakah mereka memenuhi syarat untuk memulai aplikasi KYC atau tidak, meskipun kemungkinan besar mereka akan mendapatkan sembulan slot KYC.
pelopor harus langsung memeriksa kelayakan KYC di P-Browser. Jadi silahkan untuk mengecek pemberitahuan pop-up sebagai pengingat daripada undangan, itu di P-Browser KYC. Sekarang yang ketiga, sekarang PKYC terbuka untuk semua. Bagaimana saya bisa mengajukan KYC? Yang pertama itu mengunduh P-Browser, ya, diperlukan untuk mengajukan KYC. Anda dapat mengakses KYC melalui aplikasi KYC di P-Browser dan menyiapkan dokumen identifikasi Anda yang relevan. Pelopor didorong untuk langsung memeriksa kelayakan KYC Anda di aplikasi P-Browser. Selanjutnya, persetujuan tentatif KYC. Apa artinya? Apa yang diperlukan untuk lulus? Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Program KYC tentatif yang tidak berlaku untuk sebagian besar jaringan memerlukan pemeriksaan verifikasi tambahan sebelum pioner dapat lulus KYC sepenuhnya. Persetujuan KYC tentatif tidak sama dengan persetujuan KYC penuh, dan dengan demikian belum membuka fungsionalitas, misalnya menjadi validator atau bermigrasi ke mainnet, yang memerlukan persetujuan KYC penuh hingga pemeriksaan tambahan mengonfirmasi persetujuan KYC penuh. Namun, persetujuan KYC tentatif membuat akun lebih dekat dengan persetujuan penuh. Alasan untuk program KYC tentatif selektif adalah memastikan integritas jaringan dengan hati-hati, mengizinkan sebanyak mungkin perintis untuk melewati KYC, sambil menangkap dan mencegah sebanyak mungkin akun palsu atau bot. Ini tidak hanya penting, tapi juga adil untuk semua pionir manusia yang menambang dengan jujur di akun mereka sendiri. Nah, jika status KYC adalah persetujuan tentatif, berapa lama waktu yang diperlukan untuk menjadi KYC final? Durasi status persetujuan tentatif berdasarkan kasus per kasus, tergantung pada tingkat dan jenis verifikasi tambahan. Salah satu prioritas Q2 2023 untuk aplikasi KYC adalah mengulangi dan menerapkan pemeriksaan tambahan tersebut pada kasus tentatif KYC. Jika status KYC adalah persetujuan tentatif, apakah migrasi ke mainnet dapat dilakukan? Tidak, Anda harus lulus KYC sepenuhnya agar dapat bermigrasi ke mainnet. Saat KYC diajukan, layar apa yang bisa dapatkan di aplikasi KYC? Setelah mengirimkan aplikasi KYC, pioner akan melihat beberapa layar berbeda di aplikasi KYC. Perintis mungkin melihat layar yang menunjukkan bahwa aplikasi sedang ditinjau atau proses, dan sambil menunggu diterima oleh validator, pioner dapat melihat layar persetujuan sementara. Jika pemeriksaan tambahan mengonfirmasi lebih lanjut keaslian data dan akun, pioner akan melihat layar KYC lulus. Untuk sebagian besar yang berada di luar program KYC tentatif, mereka akan langsung melihat layar KYC lulus tanpa memeriksa tambahan jika diterima. Sesuai pengumuman sebelumnya, aplikasi KYC yang diajukan dapat disetujui dalam waktu 15 menit jika semuanya diserahkan dengan benar dan tidak ada banding nama yang diajukan. Apakah ini masih terjadi? Ya, hal ini tetap berlaku selama pioner telah melengkapi bidang yang diperlukan dengan benar dan ketersediaan validator manusia melimpah di negara atau wilayah tersebut. Kapan validator KYC meninjau banding perubahan nama? Untuk pioner yang mengajukan banding untuk mengubah nama akun mereka, banding mereka diselesaikan hanya dengan otomatisasi mesin atau memerlukan bantuan validator manusia untuk menyelesaikannya. Kasus pertama telah membuka blokir aplikasi semacam itu untuk melanjutkan proses KYC mereka. Untuk kasus kedua, validator manusia kemungkinan akan dapat meninjau banding perubahan nama di Q2 tahun ini setelah prioritas pemeriksaan tambahan pada aplikasi KYC tentatif dan analisis kinerja validator. KYC saya disetujui tetapi tidak tercantum dalam daftar periksa mainnet langkah 6. Kapan saya dapat melanjutkan dan memulai migrasi? Tim inti menyadari masalah ini mempengaruhi beberapa pengguna dan bekerja untuk menyelesaikan masalah sinkronisasi data pada daftar periksa mainnet di Q2 tahun ini. Secara umum, selalu andalkan aplikasi PKYC untuk status KYC paling akurat. Nah, secara keseluruhan, mengapa jaringan Pi membutuhkan KYC sebelum migrasi mainnet? Visi jaringan Pi adalah membangun mata uang dan ekosistem digital yang inklusif dan paling banyak didistribusikan untuk semua pioner. Mekanisme penambangan jaringan Pi berbasis jaringan sosial dan bergantung pada kontribusi pioner sejati. Oleh karena itu, Pi memiliki kebijakan ketat satu akun per orang. Jadi hanya orang yang lulus PKYC dapat bermigrasi ke Pi mainnet
periode enclosed mainnet. Saat ini memberikan waktu kepada komunitas untuk KYC dan bermigrasi ke blockchain mainnet, ekosistem yang terverifikasi identitas, patuh dan didorong oleh utilisator tempat pioner dapat mulai menggunakan Pi untuk barang dan layanan nyata. Nah, jadi itu informasi yang penting buat teman-teman semuanya yang belum juga mendapatkan slot KYC. Silahkan diperhatikan, ini hal ini sangat penting sekali. Dan yang belum mendapatkan slot, klik bagian apply di Pi browser dan klik di bagian KYC. Oke, mungkin itu saja, kurang lebih mohon maaf. Segera klik on bell notifikasinya untuk update informasi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye bye. Hi Pioneers!